Bloody hell. Dan kita lihat skor sementara 3-1 menunjukkan Skyred unggul 2 angka atas NXL. Kita lihat namanya NXL setelah memenangkan pistol round pertama tidak mampu mempertahankan keunggulannya dan terpaksa harus tumbang di 3 ronde berikutnya di tangan Skyred, dan sekarang masuki first buy round dari tim NXL. Oke, gue akan membawakan secara lebih santai nampaknya, karena mungkin itu efek terlalu serius, komputer gue ngamuk. Oke, apa sih? Dan kita lihat nampaknya ada 3 orang pemain di A short segera memasuki bomb site A. Ada 4 sebetulnya, dan ada 1 C4. Sementara Sis bermain sebagai lurker untuk tim NXL. Dan ada Zack di sana menjaga bomb site A sendirian. Sementara ada 1 orang di city spawn. Kita lihat bom, smoke, dan flash, apapun yang sudah bisa dilempar oleh tim NXL sudah dilempar. Dan Zack berhasil mendapatkan 1 dari Rosso, berhasil mendapatkan 2, namun ada Frost Mystery di sana berhasil menembakkan Zack. Dan hanya 1 yang mampu didapatkan oleh tim NXL, dan menyisakan Sis sendirian, the lurker of tim NXL. Spraynya tidak mampu menemukan Johnny P. Dan Johnny P berhasil menutup ronde tadi untuk kemenangan untuk Skyred. Nampak kurang percaya diri tim NXL. Kita lihat 4 ronde berturut-turut berhasil dimenangkan oleh Skyred. Sementara tim NXL terpaksa harus melakukan eco, upgrade handgun dan armor nampaknya. Kita lihat agar bisa melakukan buy di ronde berikutnya. Kita lihat Soifong menjaga di Along. C4 masih tertinggal, nampaknya masih ditinggal di T-spawn, masih belum memutuskan akan mengarah kemana. Namun kelihatannya dari minimap mereka akan segera menuju bomb site A. Masih bermain sangat pasif tim NXL. Sementara 1 orang menjaga di Along. Tukon menjaga di bomb site B bersama temannya, yaitu siapalah itu, sorry gua nggak lihat. Sementara ada Zack dan Force nampaknya bermain taktik Me2B nampaknya tim NXL. Dan ada Tukon di sana berhasil mendapatkan 2 Tukon, sementara Johnny P, Dark Lord. Begitu saja permainan dari tim NXL memasuki site dan langsung dihabisi oleh Skyred 1 persatu. Dan sekarang mereka mampu melakukan full buy dengan AK, dan kita lihat apakah Soifong akan bermain dengan AWP-nya, dan nampaknya tidak. Dan 3K ngomong apa sih gue. Dan kita lihat, oke, suara gue kenapa tiba-tiba seksi. Dan kita lihat ada 2 pemain dari tim NXL yang berada di lower tunnel, dan ada 2 pemain dari tim NXL di A short. Nampaknya mereka akan segera masuki bomb site A melalui A short. Kita lihat C4 masih tertahan di A short. Sementara ada 2 pemain dari Skyred menjaga di bomb site A, yaitu Zack, dan 1 lagi adalah dia gue nggak tahu siapa. Oke, kita lihat yaitu 1 lagi adalah Dark Lord menjaga di Goose. Sementara Forge, Rosso, dan Soifong masih menahan di A short. Lihat flashbang sudah masuk. Apakah mereka akan segera mengeksekusi? Kita lihat mengeksekusi tidak begitu cepat nampaknya. Forge melakukan debus di A short. Zack masih menahan. Waktu berjalan lebih cepat untuk tim NXL. Mereka harus melakukan bomb plant segera, atau mereka akan segera kehabisan waktu. Kita lihat eksekusi lambat dari tim NXL membuahkan hasil. Frost Missy namun berhasil mendapatkan 1 opening frag yang cukup penting, namun 2 kill, triple kill yang sangat cepat dari tim Skyred berhasil membuat keunggulan untuk Skyred. Dan 1 lawan 2 sekarang Sis harus melakukan sebuah clutch 1v2, sebuah clutch yang mungkin namun waktu tidak memungkinkan, dan lagi-lagi ronde dimenangkan oleh Skyred.
Dan kita lihat lagi-lagi tim NXL terpaksa harus melakukan buy yang sangat-sangat tidak ideal. Kita lihat nampaknya Skyred sementara keuangan mereka sangat-sangat luar biasa. Mereka bisa membeli apapun yang mereka mau sebenarnya. Kalau misalkan ini Sims, mungkin mereka udah bisa beli rumah, beli mobil dan kawan-kawannya. Dan Johnny menahan bom side B, berhasil mendapatkan double kill, dan Rosso berhasil mendapatkan satu, namun tidak bertahan hidup begitu lama karena Tukon berhasil menggila. Dan Sis lagi-lagi the last man standing for tim NXL harus melakukan 1v3 clutch. Dan kita lihat sementara tim NXL tertinggal begitu jauh dari Skyred di map ketiga kali ini setelah sebelumnya kalah di Cobblestone dan memenangkan map sebelumnya yaitu Mirage. Kita lihat apakah tim NXL akan kembali berjaya di map ketiga, di map dimana mereka memenangkan Asia Season 19 dengan lawan yang sama yaitu Skyred. Nampaknya Skyred sudah menonton demo tim NXL waktu mereka lawan tim NXL dan memanfaatkan celah-celah yang sudah mereka pelajari. Wow, Zack berhasil mendapatkan double kill setelah bermain sangat agresif di mid. Dan kita lihat Force berada di balik smoke, namun ada Tukon di sana berhasil menjatuhkan Force. Soifong namun berhasil nge-trade kill, dan jumlah pemain sekarang 24 keunggulan jumlah pemain untuk Skyred. CLB berhasil memperlebar keunggulan pemain, dan Zack menutup ronde ke-9 untuk Skyred. Kita lihat terjadi pembantaian di sini. 8-1 tim NXL hanya mampu memenangkan satu ronde, yaitu hanya pistol round, the first pistol round. Mereka hanya mampu memenangkan ronde itu dan tiba-tiba kalah 8 ronde berturut-turut dari Skyred. Namun kita lihat apakah NXL Magic akan terjadi di sini. Sebelumnya mereka memenangkan pertandingan antar Skyred di Dust 2 waktu itu. Dan kita lihat Force berhasil meng-kill Johnny P, namun 1-for-1 trade, dan Force berhasil mendapatkan 2. Itu menandakan bom set B agak kosong, namun nampaknya masih ada satu orang di sana rotate dari mid dan satu dari city menjaga mid. Sekarang kita lihat CLB masih menahan angle di Elong, sementara bom side A benar-benar kosong, namun C4 masih tertahan di lower tunnel. Kita lihat nampaknya C4 di bom side A dan akan kembali ke tunnel nampaknya. Kita lihat apakah Dark Lord akan mendapatkan killnya, dan ya, dia akan mendapatkan Rosso yang sedang berjalan menuju A short. Timing yang kurang tepat tadi nampaknya dari Rosso, dan positioning yang sangat baik tadi dari Dark Lord. Dan tiba-tiba Sis lagi-lagi harus melakukan 1v2 clutch. Kalau tadi kelihatannya NXL bisa memenangkan ronde tadi, namun tiba-tiba Skyred berhasil memperbalikan keadaan. Kita lihat tampaknya tim NXL, dan ya tactical pause telah di-call oleh Force, the in-game leader of Team NXL. Nampaknya waktu yang tepat untuk melakukan tactical pause untuk sekedar bersantai, minum-minum teh bareng, enggak minum teh juga, untuk membicarakan apa yang sedang terjadi sekarang, apa yang mengganjal di antara mereka, sehingga mereka bisa tertinggal 9-1 sekarang dari Skyred di map yang sebenarnya agak T-side, sebenarnya hanya 2% atau bahkan 1% T-sided. Jadi seharusnya NSL harusnya mampu memanfaatkan keunggulan di mana mereka bermain sebagai teroris terlebih dahulu. Namun sebaliknya Skyred malah menunjukkan dominasi mereka di city side. Jadi ini waktu yang sangat tepat untuk Forge sekedar cooling down, memikirkan apa yang akan mereka lanjutkan selanjutnya, karena ini adalah map ketiga, map penentuan, di mana apabila mereka memenangkan map ini mereka akan lanjut ke babak semifinal dan melawan para pemenang lainnya di semifinal. Jadi ini adalah salah satu ini satu-satunya peluang untuk memasuk ke DreamHack Cluj Rumania, di mana setelah mereka memenangkan pre-qualifier ini mereka akan dikirim ke Stockholm. Jadi bahkan apabila mereka menang di pre-qualifier ini saja, mereka akan langsung dikirim ke DreamHack Open Stockholm di Swedia, bukan di Finland, Swedia.
Dan tactical pause masih berlangsung. Ya, dan nampaknya tim NXL sudah siap untuk melanjutkan pertandingan. Kita lihat apakah mereka mampu memenangkan 7 ronde berturut-turut untuk sekedar mendapatkan angka 6 bahkan di scoreboard. 5 ronde berturut-turut, RIP matematika. Mereka harus memenangkan 5 ronde berturut-turut untuk sekedar mendapatkan angka 6. Angka yang sebenarnya bahkan tidak ideal mengingat mereka bermain di P-side terlebih dahulu. Dan kita lihat Frost Misty sudah masuki Elong, sementara Soifong dengan his trusty AWP mendapatkan mid control. Johnny P sementara berada di mid, menjaga mid, dan Frost Misty biasa mendapatkan double kill yang sangat bagus untuk membuka lebar Along, dan namun pop flash tadi dari Dark Lord berhasil mengkill 2 pemain dari tim NXL, namun hanya 2, dan lagi-lagi jumlah pemain imbang untuk kedua tim. Johnny P berhasil melakukan 1 headshot, dan Sis harus melakukan 1v1 clutch melawan Tukon. Kita lihat Zack, kita lihat Sis adalah pemimpin scoreboard sementara untuk tim NXL, dan Tukon sementara salah satu pemain yang sedang dalam performa yang cukup bagus. Sis, apakah dia sadar telah di-rotate dari Along? Karena Tukon sudah berada di Along, nampaknya Sis akan ngecek. Dan kita lihat Sis, Tukon sangat rendah nyawanya. Kita lihat satu tap dari Sis yang mampu mengkill Tukon, dan 1 headshot dari Tukon sudah cukup untuk mengkill Sis. Dan timing yang sangat-sangat baik dari Sis, dan sangat-sangat tidak beruntung nampaknya tadi Tukon sedang mengeluarkan granat untuk dilempar, namun tiba-tiba Sis melakukan pick yang sangat-sangat tepat waktunya tadi. Dan akhirnya tim NXL menambah jumlah skor di scoreboard. Sekarang 9-2 skor untuk tim NXL, namun keadaan keuangan mereka tidak begitu baik. Kita lihat keadaan keuangan mereka. Apabila mereka kalah di ronde ini, terpaksa mereka akan melakukan eco sekali lagi. Sis berhasil mendapatkan opening frag untuk tim NXL, namun segera direspon oleh Johnny P. Babam. Aduh, berasa babam gue jadinya.
Dan kita lihat 4 lawan 4 sekarang tim NXL melawan Skyred. Skyred adalah salah satu tim terbaik di Asia Tenggara, di mana mereka sempat maju ke kualifikasi ESL One Cologne namun tidak berhasil tembus karena dikalahkan oleh Immunity dan Renegades. Rosso berhasil merespon Hopeless tadi dari Johnny yang tidak mampu dimaksimalkan, dan mereka nampaknya segera mengeksekusi Me to Be Strat. Dan ada Dark Lord, namun Dark Lord hanya mampu mendapatkan 1, dan bom set B kini sepenuhnya milik tim NXL, dan bom plan segera dilakukan menyisakan Zack dan CLB untuk Skyred. Kita lihat akan mencoba melakukan retake nampaknya Skyred. Mereka nampaknya sudah nothing tulus, dan nampaknya mereka segera mundur setelah gue ngomong kayak gitu, memutuskan untuk nge-save senjata mereka. Dan kita lihat tim NXL nampaknya akan segera meninggalkan bom set, dan nampaknya skor akan menjadi 9-3 untuk tim NXL. Terrorists win. Dan kita lihat keuangan dari Skyred sudah mulai memburuk. Ini adalah buy round terakhir mereka mungkin, karena keuangan mereka terlihat tidak begitu sehat. Apabila mereka kalah di ronde ini, maka mereka akan melakukan eco di ronde berikutnya. Dan sementara kita lihat Zack berhasil kill Frost Misty, dan Zack mendapatkan double kill dari Frost Misty dan Rosso, menandakan keunggulan pemain untuk tim Skyred. Sementara Sokong tidak mampu mendapatkan kill orang across tadi di mid, yaitu Tukon. Antara Sis melakukan pick dan mendapatkan Tukon yang sedang mencoba naik ke atas box tadi. Sementara Force smoke City dan memutuskan untuk memasuki bom site A. Oh, tidak nampaknya. Dan Sis tidak mampu menemukan Johnny P dengan spraynya tadi. Masih mencoba menggali informasi dari Force dan Force jatuh di tangan Johnny P. Kita lihat apakah Soifong mampu melakukan 1v3 clutch untuk membawa kemenangan kepada tim NXL, dan nampaknya tidak. Skor sementara 10-3 untuk Skyred. Jumlah yang sangat-sangat luar biasa, mengingat Skyred memulai pertandingan sebagai City, di mana mereka memenangkan second round setelah mereka kalah. Setelah mereka kalah di pistol round, mereka memenangkan second round, dan semenjak saat itu mereka udah kayak bulldozer, langsung menang terus-terusan di map Dust 2 ini di City Side. Dan kita lihat apakah Skyred akan mampu mengatasi tim NXL dengan keunggulan jumlah skor yang sangat-sangat jauh. Masih sangat sabar nampaknya tim NXL. Oke, kalau misalkan gue bersin tiba-tiba jangan kaget ya. Prepare your headset, plebs. Dan Tukon berhasil membunuh Soifong, dan Johnny P dengan AWP-nya berhasil mendapatkan 1. Kita lihat, namun Force memasuki bom set dengan buta, dan hanya Frost Misty yang berhasil merespon dengan 1 kill, dan hanya 1 yang mampu didapatkan oleh tim NXL di ronde tadi, dan skor sementara 11-3. Wow, dan sekarang tim NXL harus melakukan eco di ronde terakhir dari first half. Tim NXL harus bangun dari alam bawah sadarnya untuk memenangkan map ketiga, map yang sangat wajib mereka menangkan, karena apabila tidak mereka akan gugur begitu saja, dan semua usaha mereka kemarin akan menjadi sia-sia. Kita lihat Zack berhasil mendapatkan 1 dari Arma Tech 9 Plane, mendapatkan 1 nampaknya. Oh, Frost Misty mendapatkan 2. Kira apakah dia mampu mendapatkan lebih, melakukan 1v2 clutch. Frost Misty kita lihat dengan Tech 9-nya harus melakukan kelas, berhasil mendapatkan 1. Kita lihat 1 kill lagi Frost Misty. Wow, Frost Misty
menghadapi Tukon yang berada di Along. Kita lihat Frost Misty mengerjakan tugas-tugas yang sangat berat untuk tim NXL. Kita lihat 1 kill yang sangat-sangat penting untuk tim NXL. Apakah Tukon akan menyadari kalau misalkan Frost Misty masih berada di pit? Kita lihat Frost Misty menahan angle, masih menahan angle. Kita lihat apakah dia akan melihat Tukon, dan nampaknya sayang sekali Frost Misty tidak melihat ke arah yang benar. Namun tadi triple kill dari Frost Misty sempat memberi harapan untuk tim NXL memenangkan ronde ke-15 tadi. Namun wow, Frost Misty sangat-sangat disayangkan menghadap ke arah yang salah di waktu yang sangat-sangat tidak tepat. Sayang sekali Frost Misty. Namun kita lihat apakah tim NXL mampu bangkit di second half. Wow, timing yang luar biasa tadi dari Tukon ya. Apabila dia masuk aja lebih cepat tadi, mungkin Frost Misty bisa meng-kill Tukon tadi. Karena tadi Frost Misty sempat sedang melihat ke arah Tukon. Dan kita lihat. Jadi kalau misalkan NXL menang di map ketiga kali ini, maka NXL akan maju ke babak selanjutnya, which means gue bakal nge-cash lagi. Dan ya semoga aja 2 map langsung ya, nggak 3 map kayak gini. Namun 3 map ini adalah berita yang cukup baik untuk tim NXL, karena apabila mereka dikalah map sebelumnya, mereka akan bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk maju ke map 3 di Dust 2. Kita lihat kali ini Skyred yang akan bermain di T-side. CLB dan Zack berhasil mendapatkan masing-masing 1, dan Tukon berhasil membunuh Frost Misty. Dan tiba-tiba saja sekarang keunggulan pemain sudah dipegang oleh Skyred 4 melawan 2. Kita lihat Zack berhasil mendapatkan 1 lagi, dan Sis harus lagi-lagi melakukan clutch 1v3 clutch. Bisa terjadi, namun nampaknya tidak akan terjadi pada siang hari ini, maksud gue sore hari ini. Kita lihat Skyred unggul sangat-sangat jauh atas tim NXL 13-3. 3 ronde menuju kemenangan untuk Skyred. Sementara tim NXL harus memenangi 13 ronde berturut-turut, atau bahkan 12 ronde berturut-turut untuk sampai ke match point. Kita lihat nampaknya melakukan force buy tim NXL. Dark Lord sementara sudah kena tag down to 15. Melakukan spray di mid, berhasil menemukan Rosso. Frost Misty dengan SG-nya tidak berhasil menemukan Dark Lord, dan USP-nya pun tidak berhasil menemukan Dark Lord yang nyawanya sudah sangat-sangat tipis. Johnny tidak berhasil ditaklukkan oleh Sis, namun hanya Johnny tidak berhasil ditaklukkan, dan skor sementara 14-3 untuk tim NXL. Kita lihat apakah tim NXL memutuskan untuk melakukan force buy di sini, atau mereka akan melakukan eco untuk menahan Skyred di match point. Kita lihat tim NXL harus memenangkan ronde ini. Nggak harus sih, cuman akan lebih baik keuangan mereka apabila mereka mampu memenangkan ronde ini. NXL masih belum mampu menunjukkan tajinya di turnamen-turnamen yang melibatkan banyak tim-tim besar lainnya, terutama ketika mereka akan masuk ke qualifier Eropa. Mereka masih takluk di qualifier, masih menambah pengalaman tim NXL. Sebelum di qualifier sempat masuk, namun harus kalah di tangan Skyred pula. Dan match point untuk Skyred, kita lihat tim NXL harus memenangkan 12 ronde berturut-turut untuk sekedar menahan, mendapatkan hasil seri di map ketiga dan melanjutkan ke overtime. Kita lihat apakah NXL Magic akan terjadi. Mereka harus memenangkan 12 ronde berturut-turut. 12 itu adalah ronde yang cukup banyak. Namun melihat Skyred yang bisa melakukan 10 ronde berturut-turut, nampaknya itu tidak mustahil. Kita lihat Rosso berhasil mendapatkan double kill yang sangat penting di bom set B. Itu menahan pergerakan tim Skyred dari tunnel, namun CLB berhasil mendapatkan Rosso dengan granatnya. Soifong dengan spray through the smoke berhasil menemukan Dark Lord. Kita lihat Sis menahan angle dari window, sementara CLB dan Sis berhasil menutup Soifong, dan Sis berhasil mendapatkan double kill. Dan Rosso tadi
bermain role yang sangat penting sehingga menjaga asa tim NXL untuk tetap bertahan di pre-qualifier DreamHack Cluj Rumania. Pemenang dari pre-qualifier pada hari ini akan dikirim langsung ke Stockholm di Swedia untuk melakukan offline qualifier bersama tim-tim Eropa dan Amerika lainnya untuk masuk ke qualifier, untuk masuk ke DreamHack Cluj Rumania. Perjalanan dari NXL masih sangat panjang, tapi kita lihat saja perkembangannya. Sementara Soifong menahan angle di Along, ada Zack di sana. Frost Misty berhasil menemukan CLB. Zack berhasil segera merespon dengan double kill dari Frost Misty dan Soifong. Tukon kita lihat berhasil ditumbangkan oleh Sis. 3 lawan 3 sekarang keunggulan jumlah pemain masih imbang, namun Zack dan Johnny P nyawanya sangat-sangat rendah dan tim kill yang sangat-sangat buruk tadi oleh Dark Lord. Wow, tim kill dengan granat tadi, nampaknya salah lempar granatnya, sayang sekali. Wow, gue sangat tidak menduga tadi Nate tim kill yang gue harus bilang agak konyol. Karena mereka masih berpeluang, Skyred masih berpeluang untuk memenangkan, namun sangat wow, oke. Oke, Skyred. Dan kita lihat Skyred dipaksa harus melakukan eco di ronde ke-21. Apakah tim NXL mampu melakukan NXL Magic untuk memenangkan 12 ronde berturut-turut? Mereka sudah memenangkan 2. Kita lihat apakah mereka mampu memenangkan 10 ronde lagi. Dan sementara Sis dan Force berhasil mendapatkan masing-masing 1. Dan Sis berhasil mendapatkan 2, namun hanya 2. Dan Johnny P berhasil menutup Sis di bomb side A. Fully blinded nampaknya kedua pemain ini. Dan kita lihat Soifong mencoba melakukan retake. Wow, kita lihat Soifong berhasil mendapatkan 1. Dan Frost Misty menutup ronde ke-21 untuk tim NXL. Dan skor nampaknya akan berubah menjadi 15-6. Dan ya, kita lihat apakah benar-benar terjadi NXL Magic di City Side Dust 2. Namun yang mereka lawan sekarang adalah full Skyred yang melakukan full buy. Mereka harus mengeksekusi 9 ronde berturut-turut tanpa celah sedikit pun. Jadi mereka nggak boleh kalah satupun dan mereka harus menangkan 9 ronde berturut-turut. Sebuah tugas yang cukup berat untuk tim NXL. Kita lihat apakah ini hanya sekedar PHP ataukah NXL Magic benar sedang terjadi. Nampaknya mid control sudah diraih oleh Skyred. 3 pemain sudah memasuki bomb site B. Zack sudah mendapatkan opening kill dan Sis dan Force berhasil melakukan respon yang cukup baik. Sementara bom akan segera di-plant di bomb site B. Frost Misty kita lihat hampir saja tidak mendapatkan killnya dari CLB. 3 lawan 2, retake yang masih sangat memungkinkan. Dan kita lihat ada satu orang di luar, yaitu Tukon melakukan blunder nampaknya tadi. Kita lihat apakah mereka sadar bahwa satu pemain lainnya juga ada di luar. Mereka melewatinya. Mereka tidak sadar bahwa ada satu orang di depannya, yaitu Dark Lord. Dan nampaknya apakah masih ada waktu diffuse dari tim NXL untuk menjaga asa mereka. Dan ya, Frost Misty berhasil mendifuse bom. Wow, tadi Dark Lord hampir saja melakukan sebuah upset yang tidak terduga untuk tim NXL. Wow, dan NXL masih bertahan di skor 15-7. 8 ronde lagi untuk tim NXL. Still long way to go for tim NXL to actually tie this match up. So, kita lihat saja. Ada 3 pemain di mid oleh Skyred. Fully blinded, kita lihat, wow, langsung dicek saja oleh Frost Misty dan berhasil mendapatkan double kill. Dan direspon langsung oleh CLB dan Tukon dengan headshot yang sangat cantik oleh Tukon. Namun Tukon nyawanya rendah sekali. 1 net kill akan menjatuhkan Tukon. Bahkan suatu handgun shot dari tim NXL akan membunuh Tukon. So hype, so much wow. Kita lihat Soifong apakah melakukan spray through the door. Nampaknya tidak. Mereka akan, nampaknya kita lihat di minimap, Skyred akan segera mengeksekusi bom site B melalui tunnel. Namun ada Force di sana menjaga angle dari panggung atau platform. Tukon apakah mengecek angle box yang biasa dijaga, nampaknya tidak.
dan harus melakukan tap headshot. Force masih menahan angle, masih belum mampu dibunuh, dan CLB berhasil membunuh Force. Menyisakan 2 lawan 2 sekarang. Soifong dan Sis harus melakukan retake di bom side B, retake yang sangat memungkinkan melihat Zack nyawanya cuma 1 yang bahkan ditiup juga mati kayaknya. Kita lihat CLB menahan angle untuk tunnel. Waktu terus berdetik untuk tim NXL, they have to do this. Dan kita lihat Soifong masukin bom set. CLB berhasil mendapatkan 1. Kita lihat CLB tidak mampu menutup ronde ini untuk Skyred. Nampaknya Skyred kesulitan untuk menutup ronde pamungkas untuk Skyred. Kita lihat NXL Magic masih berlangsung, saudara-saudara. Kita lihat 5 ronde berturut-turut sudah dimenangkan oleh tim NXL. 7 ronde lagi yang harus dimenangkan oleh tim NXL. Kita lihat apakah NXL Magic masih berlangsung di ronde-ronde selanjutnya. Kita lihat keuangan dari Skyred terus meningkat karena mereka sudah kalah 5 ronde berturut-turut. Keuangan mereka jadi mendapatkan money bonus yang cukup untuk melakukan buy setiap ronde. Sementara tim NXL sebenarnya keuangan mereka sudah tidak dipedulikan lagi karena ini ronde terakhir. Apabila mereka kalah, tidak ada lagi Iko, tidak ada lagi save. Jadi mereka harus do it or die. Gitu deh. Dan kita lihat Frost Misty menahan angle di Elong melalui pit. Sementara Sis menjaga mid dari City. Sementara Zack sudah kena tag, namun Johnny P berhasil mengkill Frost Misty di pit. Johnny P berhasil mendapatkan 2. Kita lihat apakah ini akhir dari usaha tim NXL. Sementara Sis berhasil mendapatkan 1. Pop flash dari Sis untuk mengecek Elong. Reload yang di waktu yang sangat tidak tepat tadi oleh Sis. 4 melawan 2. Kita lihat 4 melawan 1 sekarang menyisakan Ford sendirian, the in-game leader of tim NXL. Apakah ini akhir dari tim NXL di pre-qualifier menuju DreamHack Clutch Rumania dan GG